Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, dan wewenang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radhilwah Ningtyas dengan NIM 245501011111039 dari kelas M2 mata kuliah Sosiologi Peternakan dengan dosen pengampu Ibu Siti Azizah Amir. Di sini saya mengambil isu tentang penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap produksi susu perah di Kota Batu. Latar belakang dari masalah ini, dari semenjak merebaknya wabah PMK, banyak peternak yang mengalami penurunan produksi susu karena sapi yang terinfeksi tidak dapat menghasilkan susu dalam jumlah yang optimal. Sehingga PMK sendiri tidak hanya mengancam kesehatan ternak, namun juga mengancam pendapatan ekonomi peternaknya. Nah, dari isu-isu tersebut terdapat lembaga kemasyarakatan yang berperan, seperti Dinas Peternakan dan juga Koperasi Unit Desa atau KUD Kota Batu. Kemudian, terdapat ciri-ciri lembaga dari Dinas Peternakan. Yang pertama, memiliki kebiasaan, seperti mengadakan pertemuan rutin antara Dinas Peternakan dan juga para peternak di Kota Batu. Kemudian yang kedua, memiliki kekekalan, seperti program-program yang mendukung keberlanjutan sebuah usaha peternakan. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan dan sesuai fungsinya. Fungsi dari lembaga ini yakni untuk meningkatkan kualitas peternak dan tujuannya untuk menghasilkan peternak yang berkualitas. Kemudian yang keempat, memiliki alat atau kelengkapan seperti fasilitas kesehatan hewan, sarana pelatihan dan informasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima, tradisi tertulis dan tidak tertulis, seperti aturan daerah, SOP, dan kolaborasi. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri lembaga, yakni ciri-ciri lembaga dari Koperasi Unit Desa atau KUD di Kota Batu. Yang pertama, memiliki kebiasaan, seperti mengedukasi peternak. Kemudian yang kedua, memiliki kekekalan, terdiri dari anggota yang aktif selama bertahun-tahun dalam koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan sesuai fungsinya. Fungsi dari Koperasi Unit Desa di Kota Batu yakni untuk menampung dan pengolahan susu dengan tujuan pemberdayaan ekonomi ternak. Kemudian yang keempat, memiliki alat atau kelengkapan seperti peralatan pengolahan susu, sarana penyimpanan, dan alat transportasi. Kemudian yang kelima, tradisi tertulis dan tidak tertulis seperti dokumen kebijakan dan penyuluhan. Nah, kemudian ada fungsi lembaga. Yang pertama, pengendalian sosial dan sosialisasi. Lembaga-lembaga tersebut bekerja sama untuk membantu mengontrol perilaku peternak melalui penyuluhan dan edukasi untuk memberikan informasi terkait PMK, seperti cara pencegahan, kebersihan kandang, dan juga kesehatan ternak. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Lembaga-lembaga tersebut juga bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja serta memberi wadah menampung produksi susu dan pemasaran susu. Kemudian yang ketiga, ada menjaga identitas dan solidaritas. Lembaga tersebut mengadakan pertemuan rutin yang melibatkan peternak sebagai wadah untuk mempererat hubungan antar anggota lembaga tersebut dan membangun solidaritas kelompok. Kemudian yang keempat ada penyelesaian konflik. Lembaga-lembaga tersebut melakukan pendekatan dialogis dengan peternak untuk mendengarkan keluhan peternak, serta menyediakan layanan penampungan susu dan akses pasar yang luas. Kemudian ada analisa fungsional lembaga. Dinas Peternakan bertanggung jawab atas pembuatan rencana vaksinasi serta melakukan kontrol yang ketat terhadap penyebaran PMK. Sedangkan KUD Kota Batu sebagai penyedia informasi mengenai metode vaksinasi serta membantu meningkatkan kesadaran tentang risiko PMK dan vaksinasi dalam antisipasi wabah. Kemudian ada analisa deviation lembaga. Koperasi KUD atau Koperasi Unit Desa yang masih menerapkan sistem bunga dalam pinjaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. Kemudian ada analisis kekuasaan dan wewenang. Yang pertama, definisi kekuasaan. Dalam kasus PMK yang berdampak pada produksi susu perah di Kota Batu, beberapa pihak memiliki kekuasaan serta hak dan kewajiban.
Pemerintah dalam menetapkan peraturan dalam pengendalian penyebaran PMK, termasuk karantina hewan dan pembatasan produksi susu, serta berkewajiban melindungi kesehatan hewan dan mendukung para peternak. Kemudian, Dinas Peternakan yang memberikan instruksi mengenai langkah pencegahan dan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin dan berkala. Kemudian ada saluran kekuasaan. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuasaan yang berasal dari yang pertama, government atau pemerintah. Pemerintah memperoleh kekuasaan melalui politik hukum yang sah dari pemilihan umum dan juga dari kebiasaan. Kemudian, yang kedua ada tradisional ideologi. Terdapat tokoh adat atau pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan praktik peternakan yang dilihat dari pengetahuan mereka tentang bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di peternakan dan juga kebiasaan mereka. Kemudian ada sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan resmi atau legitimate dan koersif atau pemaksaan. Bersumber dari kekuasaan yang sah, sehingga para peternak mempunyai kewajiban untuk taat pada peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada kekuasaan keahlian atau expert. Para peternak di Kota Batu yakin bahwa Dinas Peternakan dan KUD Kota Batu mempunyai pengetahuan yang khusus terkait bagaimana mengatasi berbagai masalah yang ada di peternakan, serta tokoh adat yang memiliki pengetahuan dan kebiasaan dalam bidang peternakan. Kemudian ada unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama ada love atau kasih sayang. Kepedulian Dinas Peternakan dan Koperasi Unit Desa di Kota Batu, serta anggota komunitas yang memiliki rasa sayang kepada para peternak. Sehingga para peternak cenderung patuh terhadap arahan lembaga-lembaga tersebut. Kemudian yang kedua ada fear atau ketakutan. Ketakutan terhadap dampak negatif PMK yang berpengaruh terhadap penurunan ekonomi dan produksi susu. Sehingga lembaga memberikan sanksi yang berfungsi agar para peternak itu patuh terhadap sebuah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah trust atau kepercayaan. Peternak yang percaya pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam menangani PMK serta memberikan dukungan finansial kepada para peternaknya. Kemudian yang berikutnya ada cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, membangun dan menjaga kepercayaan antara lembaga dinas peternakan dan KUD Kota Batu kepada peternak. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan dan dukungan dari lembaga untuk peternak. Dan yang ketiga, penggunaan kekuasaan melalui sanksi dan hukuman. Kemudian ada bentuk-bentuk wewenang. Wewenang langsung diberikan oleh undang-undang kepada Dinas Peternakan dan KUD untuk mengatur dan mengelola sektor peternakan. Formalitas wewenang resmi pada hukum dan berdasarkan kesepakatan atau hubungan kerjasama. Sifat dan kelompok sosial yang menyatu untuk menentukan kebijakan usaha yang ada di wilayah tersebut, seperti Kota Batu. Kemudian ada tahapan-tahapan proses perubahan sosial yang terjadi di isu tersebut. Yang pertama, dimulai dari adaptasi peternak dengan kondisi baru yang disebabkan oleh PMK. Kemudian, dari lembaga-lembaga tersebut yang melakukan penyuluhan tentang manajemen kesehatan ternak dan penanganan penyakit mulut dan kuku. Kemudian, terjadi penurunan produksi susu secara drastis, sehingga kemudian peternak mulai memulihkan produksi susu karena subsidi vaksin dan bantuan finansial yang diberikan kepada peternak oleh Dinas Peternakan dan KUD Kota Batu. Kemudian terdapat juga perubahan sosial yang terjadi. Yang pertama, perubahan ekonomi peternak. Perubahan ekonomi peternak ini akibat penurunan produksi susu dan peningkatan biaya pemeliharaan sapi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, perubahan sistem kerja. Peternak mengubah rutinitas jadwal pemberian pakan untuk mengurangi stres pada sapi yang awalnya pemberian pakan diberikan saat pagi dan sore hari menjadi siang hari saja. Kemudian yang ketiga, perubahan teknologi yang muncul seperti aplikasi digital untuk mencatat data kesehatan ternak, serta terdapat kandang closed house untuk meminimalkan resiko penyebaran penyakit. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.